Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Satanic Panic yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Sam. Sam adalah seorang wanita yang sangat ingin hidup mandiri. Oleh karena itu, Sam mencoba mencari lowongan pekerjaan dan pada akhirnya ia pun diterima bekerja sebagai seorang pengantar pizza. Walaupun gaji sebagai pengantar pizza tergolong sangat kecil, namun biasanya pengantar pizza akan selalu diberikan uang tip oleh pelanggan. Nah, Sam berencana untuk mengumpulkan semua uang tip yang akan dia dapatkan saat mengantar pizza, jadi uangnya lama-lama akan terkumpul menjadi banyak. Kemudian bos Sam yang bernama Style mulai memperkenalkan dua karyawan lainnya yang bernama Steve dan Duncan. Pada hari pertama bekerja, Sam disuruh bosnya untuk mengantarkan beberapa pizza ke sebuah wilayah yang ditempati oleh orang-orang pelit. Terbukti ketika Sam mengantarkan beberapa pizza tersebut, mereka tidak memberikan uang tip pada Sam. Did you order from home run? Righteous. Can you grab one end? Do you have to go? Well, that'll be $8.90. Setelah dirinya kembali, Style menyuruh Sam untuk mengantarkan 5 pizza lagi menuju ke sebuah perumahan orang kaya yang terletak di Milbasin. Mengetahui bahwa dia akan mengantar pizza ke rumah orang kaya, Sam pun sangat yakin jika kali ini dia pasti akan mendapatkan uang tip. Dengan semangatnya, Sam pun segera berangkat ke wilayah Milbasin untuk mengantarkan pizza. Singkat cerita, Sam pun tiba di rumah pelanggan yang memesan 5 pizza. Di sana, Sam sangat takjub setelah melihat rumah itu yang sangat-sangat mewah. Sam pun mulai memberikan pizza itu pada salah seorang pria. Setelah menandatangani surat pembelian pizza, orang tersebut sama sekali tidak memberikan uang tip. Tentu hal itu membuat Sam jadi kesal karena ia tidak rela sudah jauh-jauh mengantar pizza, orang kaya itu malah tidak memberinya uang tip. Oleh sebab itu, Sam mulai menggedor-gedor pintu, tapi sayang tak ada satu orang pun yang membukakan pintu tersebut. Kemudian ia mencoba mencari jalan lain dan akhirnya ia pun berhasil menemukan pintu yang tidak dikunci. Baru saja masuk rumah itu, Sam melihat ada banyak sekali orang yang berkumpul membahas sesuatu. Usut punya usut, ternyata orang-orang tersebut merupakan kelompok pemuja setan. Tanpa memikirkan konsekuensinya, ia pun nekat menyelonong masuk hanya untuk meminta uang tip. Ketua kelompok satanisme yang bernama Danica mulai menanyakan pada Sam apakah Sam gadis yang perawan atau tidak. Sam pun menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut karena itu sudah masuk ke dalam privasi. Danica yang mendengar hal tersebut merasa sangat yakin bahwa Sam adalah gadis yang belum pernah melakukan mantap-mantap. Biasanya ketika wanita yang sudah melakukan begituan pasti akan menjawab pertanyaan itu dengan jawaban seadanya. Kelompok itu kemudian mengepung Sam dan dengan menggunakan mantra, Danica langsung membuat Sam pingsan. Ketika Sam tersadar, ia melihat seorang pria bernama Samuel yang merupakan suami dari Danica. Pada awalnya Sam merasa sangat bingung kenapa mereka menangkapnya. Samuel pun menjawab bahwa Danica ingin membangkitkan iblis bernama Baphomet, namun Danica membutuhkan rahim seorang wanita perawan untuk bisa membangkitkan iblis tersebut. Di situ Samuel pun merasa terkesan melihat kecantikan dari Sam. Agar Sam tidak ditumbalkan oleh Danica, Samuel mulai mengajak Sam untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Karena Sam merasa sangat bingung dengan apa yang terjadi, akhirnya ia pun memberontak dan langsung melawan Samuel. Tak berselang lama, HP milik Sam berdering dan ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengambil HP miliknya. Tapi hal itu dicegah oleh Samuel karena dia menodongkan senjata mengarah ke Sam. Awalnya Samuel ingin menembak Sam, lalu Samuel menyadari bahwa pistolnya macet sehingga tidak bisa digunakan. Oleh sebab itu, ia mengejek senjata itu dengan membalikkan pistol itu ke arahnya, dan secara tiba-tiba pistolnya malah melesatkan peluru mengarah ke leher dari Samuel sehingga Samuel pun dalam keadaan sekarat. Tak bisa lama, kelompok satanisme itu pergi ke ruangan Samuel setelah mendengar suara tembakan dan di sana mereka tidak menemukan keberadaan dari Sam. Mereka hanya melihat Samuel yang sudah dalam keadaan bersimbah darah. Kemudian Danica mulai mengambil hati Samuel untuk dijadikan bahan ritual. Kemudian kelompok itu menyadari bahwa Sam telah kabur dari tempat ini. Di sisi lain memperlihatkan Sam yang sudah berhasil keluar dari rumah itu. Ia kemudian melihat sebuah rumah besar dan ingin masuk ke dalamnya untuk meminta bantuan. Ia pun disambut hangat oleh seorang wanita yang mengaku sebagai seorang babysitter bernama Christine. Sam pun menyuruh Christine untuk menelepon pihak kepolisian bahwa ada sekelompok aneh yang mencoba untuk membunuh Sam. Christine yang melihat Sam ketakutan mencoba untuk menenangkannya dan membawakan sebuah minuman. Belum saja meminum minuman tersebut, Sam sempat mendengar suara-suara aneh dari lantai atas. Tanpa Sam sadari, minuman miliknya yang ia taruh di meja malah diminum oleh salah satu bocah.
Setelah meminum minuman tersebut, bocah itu tiba-tiba saja pingsan di tempat dan dapat disimpulkan bahwa di dalam minuman itu sudah terdapat obat bius untuk membius Sam. Kemudian tanpa Sam sadari, bocah satunya menyetrum kaki dari Sam selama beberapa kali. Sam yang merasa muak dengan bocah tersebut langsung membuat bocah itu pingsan. Secara pelan, Sam menjauhi Christine dengan menaiki tangga menuju lantai 2. Namun Sam tidak menyadari bahwa Christine ternyata memiliki saudara kandung yang bernama Michelle. Michelle membawa bor dan ingin membunuh Sam di tempat. Beruntungnya Sam mampu melakukan perlawanan sehingga Christine dan Michelle tewas akibat tersetrum listrik. Setelah itu Sam mulai berjalan ke salah satu kamar karena ia mendengar suara-suara misterius, dan ketika dicek ternyata itu adalah suara yang berasal dari seorang wanita bernama Judy yang tengah terikat di atas kasur. Dengan cepat Sam langsung membebaskan Judy dari ikatannya mengikat tangan dan kakinya. Judy memberitahu Sam bahwa dirinya merupakan anak dari Danica. Alasan kenapa Judy disekap oleh Danica adalah karena Judy sengaja melakukan mantap-mantap dengan pria asing. Sebelumnya Judy ini masih perawan dan dia sengaja melakukan mantap-mantap dengan pria lain agar ibunya tidak menggunakan rahimnya untuk melahirkan iblis Baphomet. Syarat agar iblis itu terlahir harus dengan menggunakan rahim dari gadis yang belum pernah melakukan mantap-mantap. Karena Judy tidak ingin dijadikan tumbal oleh ibunya, dia pun dengan sengaja melakukan mantap-mantap dengan pria asing. Lalu di kamar itu Sam melihat ada telepon yang bisa ia gunakan untuk menelpon 911. Tapi sayangnya ketika Sam menelpon 911, teleponnya malah dialihkan ke nomor Danica. Telepon itu memang sudah dirancang khusus agar tidak bisa menelpon keluar. Karena Sam sempat menelpon Danica menggunakan telepon rumah itu, akhirnya Danica dan kelompok itu tahu mengenai keberadaan dari Sam yang berada di salah satu rumah anggota pemuja setan. Karena tak ingin ditangkap, Judy mengajak Sam untuk keluar dari rumah itu mencari tempat persembunyian yang aman. Sesaat setelah Sam dan Judy pergi, kelompok itu pun tiba di rumah itu. Mengetahui bahwa Sam telah pergi, Danica mencoba menangkap Sam dengan menciptakan sesosok makhluk menyeramkan menggunakan hati Samuel yang tadi diambil oleh Danica. Kemudian makhluk itu mulai melacak keberadaan Sam dengan menggunakan kaos Sam yang tertinggal di rumah Christine. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Sam dan Judy yang sedang bersembunyi di salah satu rumah kelompok satanisme. Di sana Judy mencari garam untuk ditaburkan ke setiap jendela dan pintu agar kelompok yang menganut sekte satanisme tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kini mereka diharuskan untuk menunggu sampai matahari terbit. Ketika Sam sedang bersantai di salah satu kamar, tiba-tiba ia diserang oleh makhluk ciptaan Danica. Makhluk tersebut mencoba masuk ke dalam mulut dari Sam agar makhluk itu bisa mengontrol tubuh Sam dengan sesuka hatinya. Beruntungnya Judy datang tepat pada waktunya dan berhasil mengeluarkan makhluk itu dari dalam mulut Sam. Judy langsung mengurung makhluk itu di dalam kulkas agar makhluk itu tidak bisa memasuki tubuh Sam. Danica dan yang lainnya pun sadar bahwa makhluk ciptaan Danica telah gagal menangkap Sam. Karena Danica sudah gagal, salah satu anak buahnya bernama Gypsy berencana melakukan ritual sihir untuk membunuh Judy dari kejauhan agar Judy tidak bisa mencampuri urusan mereka lagi. Pada awalnya Danica menolak ide dari Gypsy karena ia tidak rela anaknya mati. Walaupun Danica tidak setuju, namun seluruh kelompok itu sepakat untuk membunuh Judy. Karena itu adalah kemauan mereka, Danica pun tidak mau ikut campur. Sebelum melakukan ritual sihir itu, pertama-tama yang harus mereka persiapkan adalah rambut dari Judy, kemudian darah, lilin, dan lain sebagainya. Akibat ritual tersebut, wajah Judy secara pelan mengeluarkan darah. Judy pun sadar bahwa kelompok itu ingin membunuhnya dengan sihir jahat. Untuk mencegah hal itu, Judy pun ingat bahwa dahulu Danica pernah mengajarkan dirinya tentang mantra penangkal sihir. Judy pun menyuruh Sam untuk membantunya menuliskan mantra-mantra di tubuh Judy agar Judy bisa selamat dari sihir tersebut. Beruntungnya karena kerjasama mereka, akhirnya Judy berhasil selamat dari sihir jahat tersebut. Our first cancerversary by going to Australia together. Gypsy dan yang lainnya pun merasa kesal karena ternyata Judy tahu mantra penangkal sihir. Sementara itu, Danica menemukan HP Sam yang tertinggal di rumahnya. Dengan menggunakan HP itu, Danica mulai menelpon teman Sam yaitu Duncan untuk datang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Duncan pun tiba di rumah Danica. Lalu di sanalah Danica membunuh Duncan dan dengan tega menarik ususnya keluar dari dalam tubuhnya. There we go. You're going to these girls, huh? Kemudian Danica membaca sebuah mantra dengan menggunakan usus dari Duncan. Tak bisa lama, Gypsy dan seluruh anggota yang lain marah pada Danica yang telah mengajari Judy beberapa mantra penting.
Tanpa pikir panjang, Danica langsung dibunuh oleh mereka semua dengan menancapkan paku mengarah ke kepala Danica. Karena pemimpin mereka yaitu Danica telah meninggal, Gypsy pun diangkat menjadi ketua kelompok pemuja setan. Kemudian Gypsy menerima telepon dari Judy yang meminta untuk bergabung lagi dengan kelompok satanisme itu. Dia meminta Gypsy untuk segera datang ke rumahnya karena saat ini Judy sedang bersama dengan Sam. Setelah mengetahui hal itu, Gypsy dan yang lainnya pun segera pergi menuju ke rumah Gypsy untuk menangkap Sam. Namun sesampai di sana mereka tidak menemukan siapapun, yang artinya Judy sengaja menjebak mereka ke sana. Dan benar saja, ternyata Judy dan Sam sedang berusaha untuk pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan Danica. Ternyata Danica ini berhasil membangkitkan dirinya sendiri dengan sebuah mantra. Di sana Danica langsung membuat Judy dan Sam pingsan di tempat. Saat terbangun, Sam dan Judy terkejut melihat diri mereka telah diikat dan dibaringkan di sebuah altar. Di sekeliling mereka, seluruh anggota pemuja setan itu sedang berkumpul untuk menyaksikan ritual kebangkitan iblis Baphomet. Para anggota pemuja setan itu mulai mempersiapkan semua hal, termasuk dengan menyebarkan garam agar ritual mereka tidak mendapat gangguan. Kemudian Danica pun datang ke tempat ritual. Di sana dia langsung bertemu dengan Gypsy. Karena sebelumnya Gypsy mencoba untuk membunuh Danica, Danica pun langsung membalas dendam pada Gypsy dengan memberinya mantra tenggelam. Mantra itu membuat organ tubuh Gypsy dipenuhi dengan air hingga dia pun tak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, Gypsy secara tidak sengaja membuat celah pada lingkaran garam yang digunakan untuk melindungi ritual itu. Tanpa mengetahui hal tersebut, Danica pun melanjutkan ritualnya. Setelah itu, Danica dan seluruh anggota pemuja setan itu mulai membacakan mantra untuk ritual tersebut. Secara ajaib, perut Sam mulai membesar dan mengindikasikan bahwa perut Sam telah terisi oleh iblis Baphomet. Karena sejak tadi Sam terus memberontak, dia pun berhasil melepaskan rantai yang mengikat tangan dan kakinya. Kemudian Sam meminta Danica untuk melepaskan Judy, dan jika tidak mau, Sam mengancam akan menusuk perutnya sendiri. Namun bukannya dilepaskan, dan Danica dengan tega membunuh Judy. Hal itu pun membuat Sam jadi sangat bersedih. Kemudian anak buah Danica menangkap Sam lagi dan membaringkannya di altar. Kemudian Sam pun merasa jika sebentar lagi dia akan melahirkan. Namun hal yang mengejutkan pun mulai terjadi. Bukannya melahirkan iblis, Sam malah melahirkan 2 kelinci. Sam itu sendiri juga merasa bingung mengapa dia malah melahirkan 2 kelinci. Hal ini terjadi dikarenakan ada sesuatu yang mengganggu ritual itu. Kemudian Sam mendengar ada seseorang yang memanggil namanya, dan tiba-tiba saja suasana di tempat itu berubah menjadi sepi. Di tengah kesunyian itu, Sam bertemu dengan seorang bocah kecil bernama Samaziel. Ternyata Samaziel ini adalah iblis yang datang dari neraka. Dialah iblis yang telah mengganggu ritual tersebut. Samaziel marah kepada Danica dan seluruh anggota sekte itu dikarenakan mereka tidak menyembah Samaziel, padahal Samaziel ini memiliki pangkat yang lebih tinggi dibandingkan Baphomet. Samaziel mampu masuk ke dalam ritual itu dikarenakan dia melihat adanya celah dari lingkaran garam yang dirusak oleh Gypsy. Setelah itu, saya memohon pada Samaziel untuk menyelamatkannya dari tempat itu. Samaziel pun mengabulkan permintaan dari Sam karena dia telah bersikap baik padanya. Saat akan melarikan diri dari sana, semua anggota pemuja setan itu muncul lagi dan suasana tempat itu kembali seperti semula. Dengan cepat, Sam langsung pergi dari tempat itu sambil membawa salah satu kelinci yang dia lahirkan. Sementara Samaziel sedang bersenang-senang dengan membunuh Danica beserta seluruh anggota sektenya. Kini seluruh anggota sekte Danica pun telah musnah tanpa ada yang tersisa sama sekali. Di scene akhir kita akan diperlihatkan Sam yang datang ke tempat kerjanya. Sam memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya itu dan berencana untuk tinggal di Australia. Bersama dengan kelinci barunya yang diberi nama Judy Junior, Sam pun segera berangkat ke Australia. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.